Hai, jumpa lagi dengan aku Tania. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Pagi-pagi jam 6 ya teman-teman, Pak suami sudah rapi. Hari kedua Pak suami handle city tour, piknik bareng customer ya. 2 hari ini Pak suami sibuk banget. Siap-siap ya jadi istri siaga di rumah, karena kita kan nggak punya karyawan ya teman-teman. Jadinya kalau Pak suami sedang city tour gini, aku siap siaga standby di rumah ya. Jaga-jaga kalau ada orderan atau ada pengambilan unit ya. Tuh ya gayanya Pak suami. Jadi ini Pak suami belum mau berangkat ya teman-teman. Kita mau antar mobil dulu ya ke customer, karena kita dapat orderan Briomatic ya jam 9. Jadinya sebelum Pak suami berangkat city tour itu aku minta tolong diantarkan dulu ya. Soalnya aku tuh males ya kalau nyetir sendiri ya teman-teman. Makanya tadi kita antar dulu ke Hotel Pop ya, deket stasiun Tugu. Dan tadi itu Pak suami titip kunci ke resepsionis ya teman-teman. Soalnya jadwalnya masih jam 9 ya. Kita antarnya lebih awal karena aku males ngantar sendirian ya teman-teman. Dan itu Pak suami baru checklist mobilnya, di foto-foto ya atau di video bagian-bagian yang lecet-lecet. Nanti biar waktu kembali itu mobilnya kembali sama ya, nggak ada tambahan yang lecet. Kalaupun ada tambahan lecet harus diklaim ya. Dan kita arah pulang, langsung aja sudah sampai rumah. Ini tuh rekor banget ya, bangun jam setengah 6 ya teman-teman. Karena Pak suami mau supiran. Ini ya Pak suami mau berangkat ya teman-teman. Terus aku mau sapu-sapu. Happy holiday Pak suami. Semoga happy dan enjoy ya customernya. Oke ya, aku di rumah sendirian. Aku mau sapu-sapu dulu ya. Aku hari ini mau jualan ya teman-teman. Aku sudah masak teh tadi pagi. Habis libur 2 hari ya teman-teman, makanya aku ini mau sapu-sapu dulu ya, karena kotor banget untuk teras aku ini ya. Aku dari kemarin nggak mandi ya teman-teman. Ini tuh cuacanya dingin banget ya. Aku cuma keramas aja kemarin sore itu, nggak mandi ya. Karena aku tuh kemarin itu kayak meriang gitu ya, dingin banget. Jadinya ini belum mandi ya sampai sekarang ini ya teman-teman. Nanti habis beberes rumah aku mau mandi. Ini sapu-sapu dulu ya. Rapikan dulu rumahnya sebelum bocil-bocil nanti kesini. Dan ini suaraku mulai agak serak lagi ya teman-teman. Nggak tahu ya, libur 2 hari kemarin jajan es di luar. Jadi memang leher aku itu agak sensitif ya teman-teman. Gampang banget tenggorokan itu sakit ya kalau misalnya salah beli es gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman masih bisa dengar suaraku dengan jelas ya. Lanjut ya, sapu area depan kamar. Tadi di bagian kamar sudah aku bersihkan ya teman-teman. Aku share-nya di short ya. Kalian tonton juga. Seperti yang aku bilang ya teman-teman, aku sudah masak teh ya dari pagi tadi. Ini aku mau siapkan dagangan aku. Terus aku juga mau saring tehnya ya teman-teman. Karena aku masaknya tadi itu jam 6 ya. Ini sudah aku matikan, sudah dingin ya, karena sekarang itu jam 8 ya teman-teman. Sudah dingin, jadinya aku saring dulu ya. Dan habis ini aku mau beberes warung ya teman-teman. Aku mau lap-lap dulu, karena habis libur 2 hari ya, pastinya agak berdebu. Jadinya ini aku lap-lap pakai kanebo aja ya, sudah bersih. Rencananya aku mau belanja barang-barang warung ya teman-teman, cuma aku lihat masih ada, jadinya besok aja ya, biar ada modal dulu kita buka warung dulu ya teman-teman. Dan nggak lama itu ada telepon ya di HP ku pribadi, itu Pak suami telepon ya. Tahu nggak teman-teman, tadi itu ngantar mobilnya salah hotel, astaga. Kesel banget ya teman-teman, Pak suami sudah berangkat city tour, aku di rumah sendirian. Mau nggak mau aku minta tolong ke Pak suami membujuk customernya, mau nggak gitu ambil mobilnya di hotel yang tadi aku antar ya teman-teman. Tapi setelah dirundingkan tamunya nggak mau ya, tetap maunya diantar ke hotel yang dia tinggal ya, sama-sama Hotel Pop, cuma beda alamat ya.
Kesalahan kami itu lupa nanyain hotel pop yang di alamat mana ya teman-teman. Jadinya ini aku mau antar mobilnya ke alamat customernya ya. Di hotel pop yang deket Tugu Jogja. Yuk cekidot kita berangkat. Jadi ini aku sama adik aku ya teman-teman, sama bocil ya. Soalnya Vano baru sekolah ya, itu sama bayinya. Kita antar. Dan gerimis rintik-rintik ya teman-teman. Dan kita sudah sampai ya di hotelnya yang customer itu stay ya teman-teman. Sudah penyerahan juga ya, sudah checklist juga, sudah minta jaminan juga ya. Jadinya kita pulang. Yuk let's go, kita pulang. Langsung ya sudah sampai rumah. Kali ini aku ajak Kenzo ya teman-teman. Tadi aku antar ibunya pulang, tapi Kenzo-nya aku bawa. Aku culik dulu ya, nemenin aku di rumah. Soalnya sepi banget ya teman-teman di rumah sendirian itu. Jadinya mau aku ajak mainan di rumah. Lumayan ya buat hiburan. Karena masih pagi, aku belum buka warung ya teman-teman. Agak nanti aja ya. Kita mainan dulu sama Kenzo karena dia ngompol. Jadi yuk ganti celana dulu. Aku habis ini juga mau mandi dulu ya teman-teman. Jadi Kenzo aku tinggal sendirian aja di kamar. Soalnya aku tuh kalau mandi nggak lama ya. Ini aku bercanda sama Kenzo dulu ya. Sembari simulasi ya. Jadi seperti ini ya kalau punya anak tuh ya teman-teman. Aku tuh kadang ngebayangin ya, ya Allah. Jadi seperti ini ya rasanya punya anak bayi, ada pekerjaan, terus bayinya rewel, nggak bisa diajak, minta jadi gendong terus. Itu aku kadang-kadang itu berkhayal ya, jadi seperti ini ya rasanya punya anak gitu ya. Kadang itu menggemaskan, menyenangkan, kadang juga menyebalkan ya kalau rewel bayinya gitu. Bingung caranya menenangkan. Ini aku tinggal Kenzo mandi ya teman-teman, dia mainan kunci. Dia itu mulai rewel ya, makanya kalau dia rewel itu aku panggil-panggil aja dia diem lagi ya teman-teman. Tarara, sudah selesai mandi ya teman-teman. Cepet aja ya mandinya, soalnya Kenzo-nya itu rewel ya kalau sendirian. Jadi ini aku mau dandan dulu ya, sat-set pokoknya simulasi punya anak tetap harus cantik. Sambil dandan sambil mainan juga ya, jangan dicuekin Kenzo-nya, nanti dia ngambek lagi. Tuh ya, kasih sisir biar dia diem sambil dijogetin ya. Itu aku ajakin bercanda ya sambil aku dandan ya. Pokoknya punya anak wajib cantik juga ya, nggak boleh kumel kucel. Meskipun nggak cantik, paling nggak poles sedikit ya, biar fresh aja gitu. Jogetin lagi ya biar nggak sepaneng. Di rumah sendirian, ada bayi, terus ada pekerjaan, pak suami nggak ada. Itu ternyata capek banget ya teman-teman. Jadi ibu rumah tangga, pembisnis, punya anak. Astaga, yuk sambil jogetin aja biar bayinya happy juga ya. Lihat emaknya happy, anaknya pasti juga happy ya. Aku tuh pengennya gitu ya teman-teman. Jadi pokoknya punya anak tetap harus merawat diri, tetap harus kerja. Pokoknya kurang lebih seperti ini ya teman-teman simulasinya ya. Mudah-mudahan aja aku segera diberi kepercayaan sama Allah buat punya momongan sendiri. Dan aku selesai dandan ya teman-teman. Ini aku mau gendong Kenzo tapi nggak mau ya, malah ngajakin bercanda. Sudah rapi, sudah cantik. Aku mau ajak Kenzo buka warung. Yuk buka warung dulu. Tapi malah ini ya bocilnya ngajakin bercanda teman-teman tuh ya. Yuk let's go. Tinggal aja ya kalau nggak mau. Tuh ya, malah kegirangan. Sun dulu ya, gemes banget ya soalnya pipinya tembem, badannya gemoy. Nggak ada pak suami, siaga di rumah kalau ada orderan rental, terus masak sendiri, jaga warung sendiri, nyiapin sendiri, masih gendong bayi. Astaga, harapan semua ibu-ibu ya teman-teman. Ini tuh aku sembari gendong, sembari mau nyiapin buka warung ya, tapi karena berat banget ya, Kenzo itu kan gemoy teman-teman, aku tuh pegel ya. Jadi aku tinggal saja sebentar. Dan ternyata rewel lagi ya teman-teman, maunya tuh digendong. Terus jadinya nih ya, sembari aku gendong, sembari nyiapin warung ya. Dan gak lama itu ada pelanggan yang mau ambil laundry, dan malah nangis ya bocilnya.
Jadinya ya seperti itu ya rasanya, kayaknya punya bocil itu ya repot-repot menggemaskan ya teman-teman. Dan aku membuka warung, bismillah, semoga laris manis berkah barokah. Jadi sekarang itu es batunya aku nggak beli ya teman-teman, jadi diantar langsung gitu ya. Harganya sama 10.000 ya satu plastik itu ya teman-teman. Dan karena Kensonya rewel, jadinya aku taruh dia di situ ya teman-teman, sembari nungguin aku naruh es batu. Sudah selesai, yuk gendong lagi ya. Aku langsung mau masak ya teman-teman. Tuh ya, aku taruh aja di situ. Sebelum itu aku mau kasih dia minum dulu ya, kayaknya dia tuh haus ya teman-teman. Dia tuh suka banget minum air putih ya. Tuh ya, lihat air putih aja dia tuh seneng banget ya. Padahal cuma minum air putih tuh dia tuh maunya minum terus ya, cuma nggak aku kasih banyak, takutnya dia kembung. Dan aku mau masak nasi ya teman-teman. Aku juga mau masak ayam ya teman-teman. Aku mau ngerebus ayam, nanti goreng ayam aja ya sama sambal. Terus ini setengahnya aku masak ayam itu, Kenso ngompol lagi ya, jadinya ganti celana lagi. Jadi kalau siang hari itu Kenso nggak pakai pampers ya teman-teman, dia pakai celana aja ya. Pokoknya ibunya itu tiap pagi rajin nyuci ya, makanya kalau siang gitu nggak dipakein pampers. Dan nggak lama Kensonya bobo ya teman-teman. Setelah sekuat tenaga nidurin dia ya, hampir 1 jam aku tuh bujuk dia buat tidur ya. Akhirnya dia capek bermain, bobo sendiri. Aku sambil goreng ayam ya teman-teman. Niatnya tuh aku mau tidurin dia di kasur di kamar ya, cuma pas aku mau tidurin dia tuh kebangun dan nangis ya, makanya nggak jadi aku tidurin ya. Aku gendong lagi, padahal tuh dia tuh gemoy berat banget ya teman-teman. Untungnya ada selendang ya, jadinya agak membantu sekali. Lanjut ya, digendong aja. Jadi tadi waktu aku bujuk dia tidur itu, aku lagi masak ayam ya teman-teman, ngerebus ayam gitu, sampai lupa ya teman-teman. Hampir 1 jam ya ayamnya itu aku rebus ya, jadinya itu asin banget ya teman-teman. Dan oke lah, nggak apa-apa ya, aku kan suka asin juga ya teman-teman. Jadinya aku goreng saja. Terus ini aku mau bikin sambal rawit hijau ya, buat nanti makan ayamnya. Masak yang simpel-simpel aja ya teman-teman, yang penting itu perut kenyang. Sambil gendong sambil masak juga ya, takutnya itu Kenso itu kena minyak ya, makanya aku tuh tadi mau tidurin dia ya teman-teman. Untungnya minyaknya itu nggak meletup-letup ya, jadinya aman. Terus ini ya, tadi bagian aku nyuci laundry juga ya teman-teman, jadinya ini aku mau keluarkan. Dan ini sore hari ya teman-teman, jam 3:30. Mendadak itu aku dapat orderan ya, motor di hotelnya teman aku ya teman-teman. Jadinya aku mau tutup warung dulu ya, aku mau pengantaran. Tutup sementara dulu ya warungnya. Terus ini aku juga mau pinggirkan laundrynya ya, biar nggak kena hujan nanti kalau mendadak hujan ya. Dan aku sudah siap mau berangkat ya, aku mau jemput adikku dulu ya, karena aku mau pengantaran sama adik aku. Dan langsung aja ya, habis jemput adikku aku langsung ke garasi ya, mau siapkan unitnya. Ternyata motor yang mau dipakai customer aku itu motornya kotor ya teman-teman, makanya mau aku cuci dulu ya. Cuci kilat aja ya, yang penting itu nggak terlalu kotor. Mari kita cuci. Jadi harus jadi wanita yang serba bisa ya teman-teman. Selain laundry, warung, nyuci pun juga harus bisa ya. Hal sepele yang dulu itu aku lakukan waktu pertama merintis. Jadi kalau nggak ada pak suami, tetap jadi istri yang siaga ya, serba bisa ya pokoknya. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Tiba-tiba ada orderan, motornya kotor, jadi harus dicuci. Kalau aku itu kerjanya cepat ya teman-teman. Kalau pak suami itu lebih detail, lebih teliti, lebih lama juga ya. Makanya itu kadang juga sering terlambat ya, kalau misalnya mendadak off, terus mendadak ada orderan gitu, sering juga kita agak molor ya teman-teman. Dan itu ya, selesai nyuci, kita siap-siap mau berangkat. Jangan salfok ya, ada suara baby. Itu Kenso ya, lagi ada di samping aku waktu aku dubbing ini. Dia ikut ngoceh juga ya, lihat aku lagi ngomong sendirian di HP gini. Dan ini ya, aku persiapan mau berangkat. Jauh banget ya untuk pengantarannya ya teman-teman. Ini di Hotel Sans Pipo yang ada di Kasihan ya, yang ada di Bantul.
Itu perjalanan kurang lebih 30 menit lebih ya teman-teman, soalnya pelan-pelan dan posisinya itu jauh banget ya dari kontrakan aku. Langsung aja ya, sudah sampai di kontrakan jam 5 ya teman-teman, aku buka warung lagi. Aku langsung antar adikku pulang ya, soalnya dia belum mandi sama bocilnya juga belum mandi ya. Dan ini aku langsung bikin minum, soalnya haus banget ya, di jalan itu lumayan macet ya teman-teman. Dan Pak suami nginfoin aku ya kalau jam 6 nanti itu ada pengantaran Scoopy. Jadinya ini aku langsung aja ya, jam setengah 7 aku baru OTW ya, karena customernya itu masih di jalan ya, belum sampai di hotel. Dan Pak suami sudah di lokasi ya teman-teman, nanti tuh aku pulangnya diantar Pak suami. Aku sudah perjalanan ya, seperti biasa ke palang kereta api. Estimasi sampai di lokasi customer itu kurang lebih 15 menit ya teman-teman, nggak terlalu jauh ya. Dan aku pakai maps, takutnya kesasar ya. Ini aku sampai di depan Hotel Ambaruk Mall. Ternyata cukup cepat ya teman-teman, karena nggak macet, kurang lebih 10 menit ya. Dan itu Pak suami. Nah nih ya, customernya belum sampai di sini ya teman-teman, jadi kita nunggu dulu. Ya seperti ini ya, serba-serbi usaha rental kami ya teman-teman. Kalau nggak nunggu, customer yang nunggu ya, gantian aja begitu ya. Dan ini kita sudah arah mau pulang ya, aku sama Pak suami. Ini tuh Pak suami belum selesai yang city tour ya teman-teman. Jadi ini maghrib, tamunya mau istirahat dulu ya 2 jam. Dan Pak suami mau pulang dulu ya buat mandi. Jadi sampai jumpa ya, see you next video, bye.